Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkarya sampai dengan hari ini. Perkenalkan, saya Nende Nur Anissa SEMM, dosen tetap program studi kewirausahaan pada Universitas Widya Husada Semarang. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek pada tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib. Mata kuliah wajib yang memiliki kode khusus yaitu KW 214. Deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya manusia dalam organisasi ataupun perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini akan dibekali pengetahuan dan pemahaman terhadap kaidah-kaidah berkehidupan dan juga bermasyarakat dalam dunia kerja maupun dunia berorganisasi yang mengedepankan penguasaan topik-topik yang akan kita bahas selama 1 semester ini. Perkuliahan Manajemen Sumber Daya Manusia ini berjumlah 16 kali pertemuan dengan 2 pertemuan yaitu ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester yang 14 pertemuannya kita isi dengan materi Manajemen Sumber Daya Manusia. Metode perkuliahan yang saya gunakan pada perkuliahan menggunakan metode delivery, interaksi, dan juga assessment. Metode yang pertama yaitu metode delivery atau penyampaian. Metode delivery saya gunakan yang pertama, saya akan memberikan materi melalui laman Siato, kemudian saya menggunakan metode ceramah saat perkuliahan, dan juga saya memberikan beberapa referensi terkait bahan ajar yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Metode yang kedua yaitu metode interaksi. Pada metode ini saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi di setiap sesi perkuliahan. Metode interaksi ini juga saya berikan seperti metode studi lapangan kepada mahasiswa untuk lebih memahami teori dan juga dunia nyata terkait teori-teori manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan agar mahasiswa lebih terdorong partisipasi aktif terhadap perkuliahan. Selanjutnya, yaitu metode asesmen atau penilaian. Dalam hal ini, saya memberikan 4 poin dari penilaian yang saya berikan. Yang pertama, yaitu penilaian ujian akhir semester dengan bobot 35%, penilaian ujian tengah semester dengan penilaian 30%, penilaian tugas dengan bobot 25%, penilaian kehadiran atau keaktifan dengan bobot 10%. Untuk capaian pembelajaran meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep mengenai aspek perilaku individu dan juga perilaku kelompok dalam dunia bisnis dengan memahami sumber daya manusia. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini meliputi yang pertama, konsep manajemen sumber daya manusia, 2. Rekrutmen dan seleksi dalam menentukan orang yang tepat, 3. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, 4. Kepuasan kerja, 5. Kompensasi dan benefit, 6. Hubungan industrial dan ketenagakerjaan, 7. Pengembangan motivasi kerja dan dukungan organisasional, 8. Stres kerja, 9. Kinerja, 10. Manajemen konflik, 11. Sistem informasi sumber daya manusia, 12. Komitmen organisasional, 13. Turnover, dan 14. Kesehatan dan keselamatan kerja. Bahan ajar yang saya gunakan dalam perkuliahan ini menggunakan buku ajar yang ada 2 bukunya, yaitu dari terbitan Tri Edukasi yang dikarang oleh penulis saya dan teman-teman. Yang pertama, buku Metris Diksi et al. Tahun 2024. Yang kedua, buku dari Purwanto Sigit et al. Tahun 2024. Buku ajar ini dapat mahasiswa peroleh di laman Siatonya masing-masing yang nanti sudah saya berikan. Lalu selain buku ajar, mahasiswa juga diberikan seperti artikel
dan juga bahan ajar lainnya yang relevan dengan tema-tema yang kita ajarkan. Lalu yang terakhir, sebelum perkuliahan dimulai, untuk pertemuan pertama, nanti saya akan memberikan RPS untuk bahan bacaan teman-teman. Satu semester kita akan mempelajari apa saja. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran terkait dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabarnya? Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 10 ya, terkait dengan kinerja karyawan. Oke, ada Mbak Salsa, kabarnya gimana Mbak Salsa? Oke, sebelum memasuki perkuliahan di pertemuan 10 ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih yang sudah berpartisipasi aktif untuk masuk kuliah di pertemuan ke-10. Pertemuan ke-10 terkait dengan kinerja karyawan. Nah, sebelumnya itu sudah ada pertemuan 1 sampai dengan 9. Nah, itu. Jadi, setelah UTS, kemarin kita sudah masuk pertemuan 9, yaitu terkait dengan stres kerja. Ada yang masih ingat nggak? Stres kerja itu apa sih? Iya, stres, kerjanya stres. Apa? Hari ini stres nggak? Sekarang saya? Lumayan, berarti saya stres ya? Oke, stres kerja apa? Ada yang ingat? Faisal apa stres kerja? Stresnya itu keadaan burnout atau stres karena pekerjaan. Iya sih, stres karena pekerjaan. Banyak ya? Banyak. Mona, stres kerja apa? Stres itu suatu kondisi ketegangan yang disebabkan oleh tekanan Oke, jadi stres kerja itu segala sesuatu yang ada di pekerjaan yang bisa berdampak positif atau negatif. Jadi tadi bisa jadi karena burnout, terus karena juga ketegangan, karena orang atasan, karena teman kita, lingkungan, dan sebagainya bisa menyebabkan stres kerja. Nah, stres kerja ini ternyata itu ada di dalam yang mempengaruhi apa? Kinerja karyawan. Jadi kalau orang stres bisa jadi kinerjanya itu baik atau kinerjanya kurang baik. Kurang baik atau tidak baik? Masa? Kurang baik ya? Oke, selanjutnya. Nggak usah, itu sudah tahu. Oke, manajemen sumber daya manusia, mata kuliah kita. Terus ini mata kuliah yang wajib, teman-teman sudah tahu. Nanti juga sudah ada semuanya di Siato, oke? Bukunya kemarin sudah dibaca semuanya ya, materi 1 sampai 9 dan 10 ini. Sudah di-download? Kalau belum keterlaluan sekali, ya. Yoga belum? Download. Oke. Apa itu kinerja karyawan? Nah, kinerja karyawan itu banyak sekali yang memberikan definisi-definisi terkait itu, ya. Contohnya, yang pertama Avandi, terus ada Kasmir, terus ada Rosalina, terus banyak sekali Hasibuan, terus Robbins, itu semua adalah bapak ahli manajemen sumber daya manusia. Teman-teman bisa membaca buku tersebut atau buku yang sudah saya berikan terkait dengan buku ajar tadi dari Metris, dari siapa tadi? Lupa kan jadinya, dari Purwanto, itu bisa dibaca sudah ada terkait dengan manajemen kinerja karyawan. Nah, di sini apa sih kinerja karyawan itu sendiri? Kinerja karyawan adalah sesuatu yang dicapai seseorang dalam apanya? Dalam apa? Oke, dalam perusahaan dengan standar yang diberikan perusahaan tersebut. Oke, jadi kalau ada karyawan yang memenuhi kinerjanya, misalnya dikasih standarnya bikin 10.000 cup. Nah, dia menyelesaikan dalam 1 hari 10.000 cup. Nah, berarti itu menyelesaikan kinerja dengan baik, dengan tepat. Itu namanya kuantitasnya terpenuhi. Terus ada lagi karyawan yang menyelesaikan tadi 10.000 cup tanpa cacat sedikit pun, tanpa bolong, tanpa ada apa namanya yang di lingkaran cup-cupnya itu sompel-sompel, berarti kualitasnya baik atau bagus. Nah, itu namanya pencapaian kinerja. Kinerja itu adalah segala sesuatu yang dicapai ya oleh seseorang atau kelompok dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam pencapaian tujuan perusahaan. Terus ada juga kata si Kasmir, kinerja itu apa? Hasil kerja? Oke, dan perilaku yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Sama nggak sih?
atas sama bawah, kalau disimpulkan secara garis besar sama. Jadi kinerja itu adalah tadi yang dihasilkan seperti kuantitas, kualitas, terus kehadiran, terus hubungan antar personal baik atasan maupun bawahan, baik dengan nanti pengembangan dirinya dan sebagainya, itu namanya kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut. Oke. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja? Ada yang tahu? Yang mempengaruhi kinerja? Stres. Apalagi? Contohnya nih, kalau teman-teman punya tugas, tapi tugasnya nggak terselesaikan. Kenapa? Pikiran masuk kemana ya? Malas. Terus apa lagi? Oh, kenapa Yoga? Nggak punya bahan gitu. Faktor X. Pak Doni apa? Mas Doni? Lingkungan. Terus? Motivasi kerja. Terus apa lagi? Komitmen. Terus? Beban kerja. Banyak banget ya. Oke, kita bahas ya. Menurut Kasmir lagi, ya teman-teman, kinerja faktornya yang dipengaruhi oleh satu, kemampuan. Oke, kalau kita tidak punya kemampuan sesuai dengan apa yang diberikan job desk-nya ke kita, misalnya nih, saya diberikan job desk untuk digital marketing. Loh, saya enggak bisa merekam, saya enggak tahu tentang kamera, gimana itu hasilnya? Kurang maksimal kan? Terus misalnya teman-teman tadi yang produksi cup, ternyata nggak bisa mengelola mesin produksinya, bagaimana? Ya nggak jalan kan? Nah, jadi itu kemampuan, pengetahuan, rencana kerja, kepribadian tadi ya, malas, terus kepribadiannya dia itu sering menunda pekerjaan, sering mangkir, wah banyak kepribadiannya, terus yang enggak pingin berkembang dan sebagainya. Nah itu juga yang menghambat kinerja karyawan. Terus habis itu gaya kepemimpinan, motivasi, tadi kata Mbak Mona, gaya kepemimpinan dengan kepemimpinan sama enggak? Oke, beda. Oke, habis itu budaya organisasi. Teman-teman yang sudah bekerja pasti tahu budaya organisasi itu gimana. Sangat mempengaruhi kinerja kita. Misalnya kita punya teman, ternyata temennya, sesuk wae, besok aja garapnya, gitu enggak ya Mas Doni? Kita keikut nanti. Kalau kita punya lingkungan teman, budaya organisasinya juga baik, pasti kita juga akan baik dalam mengelola kinerja kita nantinya. Gitu ya, itu kata Kasmir. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu menurut para ahli. Yang kedua tadi ada Edison. Oke, Edison itu kompensasi tahu apa? Apa? Nah, bisa berupa uang, bisa juga berupa apa? Kompensasi loh. Bisa berupa uang, bonus, gaji, terus tunjangan. Itu kompensasi. Tunjangan banyak ya. Tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, tunjangan apalagi rumah dinas, tunjangan mobil dinas dan sebagainya. Itu namanya kompensasi. Kompensasi sama nggak sama insentif? Beda ya. Beda ya. Insentif adalah yang harus dibayarkan kepada kita terkait dengan hak gaji. Oke, kalau kompensasi ada tunjangan, tapi kalau insentif itu tidak ada tunjangan di dalamnya. Biasanya seperti itu. Oke, terus ada juga kepemimpinan, budaya perusahaan tadi ada, motivasi juga tadi kata si Kasmir ada, terus komitmen di Kasmir ada, di Edison tidak ada. Di Edison ini ada komunikasi. Nah, bayangin deh, teman-teman punya teman kerja, tapi komunikasinya nggak bagus. Gimana? Bayangin aja, kacaunya seperti apa? Ketika saya ngomong A, dia nangkepnya B. Ketika dia ngomong B, kita nangkepnya itu, yo seharusnya nggak gini loh, gitu. Atau ketika diajak komunikasi yang ada dia malah emosi dulu. Oh, nggak bisa, pokoknya banyak begini. Nah, gitu. Atau dia nggak bisa menyampaikan secara langsung. Dia bisanya komunikasinya by phone. Sekarang banyak sekali pimpinan rekan kerja yang komunikasinya by pun. Oke, dilihat di lingkungan kerjanya atau di lingkungan kampusnya. Temennya kalau misalnya ada masalah, menyelesaikannya by phone apa langsung. Ya.
Usahakan ketika punya pimpinan atau teman-teman jadi pimpinan atau teman-teman jadi rekan kerja, itu usahakan menyelesaikan masalah ya langsung. Jangan by phone. Karena banyak sekali miskom di antara ketikan SMS, ketikan WhatsApp, telepon dengan nada kita, oke, siap, disangkanya kita malah mengejek, disangkanya kita malah emosi dan sebagainya. Jadi jangan sampai hal tersebut menjadikan miskomunikasi yang menambah kepanjangan permasalahan atau manajemen konflik. Manajemen apa? Aduh, Jan. Oke, dari Gibson kita juga tahu bahwa ada faktor psikologis dan faktor organisasi. Tadi yang katanya stres kerja, ternyata dia masuknya di faktor psikologis, kepribadian, kepuasan. Nah, kepuasan kerja ini banyak sekali yang membuat orang menjadikan kinerjanya biasa-biasa aja, kinerjanya naik terus, atau kinerjanya malah menurun. Ya kan? Kepuasan kerja orang atau karyawan itu bisa dilihat dari tadi kompensasi, terus dari apa? Hubungan kerja, terus dari apa lagi? Pengawasan atasan yang tidak mengawasi kita atau atasan yang mengawasi kita itu bisa menjadikan 2 poin yang positif atau negatif. Kalau tidak diawasi, kita bisa saja, ya terserah saya, mau bagaimana. Tapi ada juga yang diawasi, bisa nggak sih saya itu kerja dengan leluasa? Gitu nggak Mas Doni? Ya kan? Coba teman-teman yang belum bekerja atau yang masuk organisasi, kalau diawasi terus sama ketum, enak nggak? Ya ada enaknya, ada enggaknya kan? Kalau enak, oh berarti dia itu care sama kita. Kalau nggak enak, bisa nggak sih kamu percaya sama saya? Saya mau melakukan ini loh. Nah itu, hal-hal seperti itu bisa nanti mengurangi apa? Atau menurunkan atau menaikkan atau ya biasa aja kinerjanya kayak gitu. Gitu ya. Terus selanjutnya, nah ini menurut Gibson juga itu ada locus of control, ya, self efficacy. Terus ada kreativitas yang digunakan untuk menyelesaikan manuver politik dalam organisasi adalah seorang memanipulator atau manipulasi. Dia banyak membohongi hal-hal yang ada di dalam pekerjaannya. Ada nggak ya kayak gitu? Banyak ya. Zaman sekarang tuh banyak. Jadi kita jangan menjadi orang yang bawah ini. Ya, jangan jadi penuh dengan manipulasi. Yang real aja, tapi ya tadi, kalau kita sudah mau bekerja dengan maksimal mungkin, iya perusahaan itu harus maksimal juga ya sama kita ya, seharusnya ya. Jadi ada timbal balik, seharusnya seperti itu. Oke, selanjutnya, dari faktor-faktor ada yang mau ditanyakan? Sementara oke? Saya mau tanya, Apa? dari ini yang sudah dijelaskan tadi, kerja itu dari karyawan lebih banyak yang dipengaruhi dari faktor internal mereka sendiri atau faktor eksternal dari lingkungan kantor itu? Oke. Baik, terima kasih Mas Faisal. Jadi gini, faktor internal itu tadi ya, dari apa? Iya apa? Oke, kemampuan, ya, kemampuan, pengetahuan. Oke, faktor internal itu sebenarnya kan bisa upgrade kan? Ya, pengetahuan itu akan di-upgrade ketika pimpinan atau ketika diri ini mau mengembangkan dirinya. Contohnya, misalnya setiap perusahaan itu selalu harus memberikan pelatihan kepada karyawannya. Dimanapun, perusahaan apapun, sekecil apapun. Misalnya, contohnya yang punya usaha UMKM apa? Makanan, minuman, itu harus memberikan pelatihan untuk barista misalnya, untuk pelayan memberikan sajian atau untuk yang tukang masak. Itu kan harus di-upgrade kan skillnya ya. Nah, itu yang pertama tadi Mas Faisal, ya faktor utamanya lebih banyak di eksternal kalau saya. Setelah atau sebanyak penelitian yang saya teliti, itu faktor terbanyaknya eksternal. Karena sebenarnya kalau kita sudah diberikan misalnya tadi pelatihan, kalau di kampus saya pribadi ya ada pelatihan digital marketing misalnya nih. Jadi seperti dosen yang saya pribadi dia belum tua-tua amat, tapi kalau bagian digital marketing itu masih awam gitu loh. Kenapa? Karena tadi kita kan nggak memperdalam ilmu itu. Tapi untuk zaman sekarang ya kita harus tahu ilmu itu gitu loh. Nah, keperluan itu nggak hanya buat anak muda, orang tua itu juga harus.
harus menyesuaikan. Nah, pasti kalau sudah diberikan atasan, kan mau tidak mau kita ikut ya. Nah, setidaknya kita tahu walaupun sedikit. Nah, yang pasti si eksternalnya itu harus menyediakan. Oke, lingkungan kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang kumuh itu juga bisa menurunkan kinerja karyawan. Seperti misalnya lingkungan kerja yang panas. Teman-teman kalau panas gimana? Mudah emosi, mudah marah, ya kan? Walaupun ya kan Bu, UMKM itu identik dengan panas, Bu. Pabrik itu identik dengan panas. Iya, saya paham, tapi ya di setiap banyak di setiap banyak artikel mengatakan lingkungan itu harus diperbaiki. Teman-teman kalau membaca sebuah artikel manajemen sumber daya manusia yang terkait dengan lingkungan mempengaruhi kinerja, lingkungan itu harus diperbaiki. Tidak boleh yang terlalu panas, ya harus minimal ada kipas anginnya, kalau nggak bisa ada AC. Kan kalau pabrik nggak mungkin ada AC ya, kalau bagian produksi dan segala macam ya, minimal ada AC. Atau sirkulasi udara seperti jendela atau ventilasi. Pencahayaan, coba teman-teman kerja di tempat gelap lembab, bisa nggak? Ya kan? Nggak bisa, gimana? Minimal ada lampu atau ada cahaya matahari gitu loh. Jadi faktor eksternal itu sangat-sangat banyak, Mas. Kalau tadi bilangnya internal itu iya, diri sendiri itu iya, tapi itu tadi. Kalau misalnya eksternalnya sudah memberikan ke kita tempat, ya seharusnya dia bisa berubah. Walaupun berubahnya lama gitu loh. Oke, itu ada lagi? Terus apa saja kriteria kinerja? Yang pertama berdasarkan sifat. Oke, berdasarkan sifat tadi ya teman-teman. Jadi sifat kita sebagai manusia itu mempunyai sifat. Kalau kita kerja loyal apa enggak? Sudah loyal belum? Coba kalau teman-teman sekarang yang di organisasi udah loyal belum sama organisasinya? Atau organisasinya dia aja nggak ngasih apa-apa Bu sama saya, ngapain saya harus loyal? Ya kan? Seharusnya segala apapun harus ada timbal balik. Nah, oke. Selanjutnya keandalannya teman-teman apa? Ya kan? Itu bisa menjadi poin penting penilaian. Terus kemampuan berkomunikasi. Era saat ini kalau tidak bisa komunikasi, gimana? Gimana mau diterima kerja? Kalau seketika wawancara teman-teman ditanya kemampuan kamu apa? Apa ya Pak ya? Saya bisa ngapain aja deh. Loh, ya ngapain itu apa? Nah, saya bisa berkomunikasi dengan dengan atasan dengan baik, hubungan kerja saya baik dan sebagainya. Saya bisa berkomunikasi bahasa apa kayak, ya kan? Nah itu. Terus keterampilan memimpin. Keterampilan memimpin ini nggak harus nunggu menjadi pimpinan ya, menjadi tim kelompoknya teman-teman juga bisa. Misalnya dikasih proyek kan, kamu menjadi koordinatornya, itu juga memimpin. Atau pas di organisasi menjadi kamu penanggung jawab ini ya, acara seminar, itu pemimpin sudah. Nah di situ tapi harus ada jiwa-jiwa pemimpin, jangan Salsa kerjaan ini ya, besok kumpulkan. Faisal besok laporan ke saya. Loh, pemimpin apa bos? Ya kan? Kalau pemimpin itu ada di setiap kita kerja. Gimana Mbak Salsa? Ada yang bisa dibantu? Susahnya apa? Mas Doni apa kurangnya? Mas Doni gimana? Sampai mana ini progresnya Mas Doni? Yuk kita diskusikan. Pemimpin kan? Tapi banyak yang nggak tahu apa itu pemimpin, apa itu bos. Nah itu. Jadi harus dibedakan. Teman-teman kalau sudah jadi pengusaha sukses semuanya nanti yang menjadi wirausahawan semuanya, yang kerja dimanapun itu harus membedakan. Dan seorang pemimpin itu harus upgrade diri. Nggak boleh jumawa. Tiba-tiba langsung yang Tapi itu bedakan pemimpin sama bos. Itu dari gestur, dari sifat itu terlihat pokoknya, semuanya itu terlihat. Oke, gitu ya. Terus yang selanjutnya, nih merupakan sifat-sifat yang sering dinilai selama proses penilaian. Jadi kriteria ini memusatkan pada bagaimana seseorang bekerja. Nah tadi, kamu bisa komunikasi, kamu loyal, kamu keterampilannya oke, keandalanmu oke, kemampuan kamu juga oke. Nah itu bisa penilaiannya mungkin kalau di atas indikator kan nggak mungkin ya, memenuhi indikator seperti itu ya. Sama nggak sifat sama perilaku? Mana yang bisa dirubah antara perilaku sama sifat? Mona? Masa sifat itu bawaan atau terbentuk? Kalau saya sifatnya cerewet berarti nggak bisa dirubah ya? Kalau galak bisa dirubah nggak? Perilaku apa sifat? Galak. Nah bingung. Perilaku apa sifat? Erika, perilaku apa sifat? Sifat ya.
Ya, kayaknya sifat deh. Saya nggak bisa merubah galaknya ya, gimana dong? Oke, kita bahas ya. Perilaku terfokus pada bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan. Kriteria semacam ini penting bagi pekerja yang membutuhkan hubungan antara personal. Antara personal berarti kamu sama rekan kerja, kamu sama pimpinan, ya. Itu sebagai contoh, apakah sumber daya manusia itu ramah, menyenangkan. Nah, kalau galak tadi masuk mana? Perilaku po, sifat. Sifat. Ramah dengan galak itu sama nggak? Beda. Sinonim apa antonim? Nah, jadi kriteria ini adalah dia itu bisa ramah nggak sih? Dia bisa menyenangkan orang nggak sih? Contohnya itu di perusahaan jasa, perbankan, ya satpamnya ada nggak? Teman-teman tuh masuk, assalamualaikum, ada yang bisa dibantu? Silakan ngisi ini, silakan ambil ini. Ada nggak yang gitu? Ada kan? Banyak. Ada juga yang selamat pagi Bu atau kakak. Kita paling seneng ya kalau dipanggil kakak walaupun udah tua kan gitu kan. Karena Mas Faisal punya usaha kan di rumah. Kalau sama anak-anak harus baik apa harus biasa aja gitu? Ya, kalau harus baik. Harus baik ya. Kenapa? Menjaga ya setidaknya harus memberikan apa? Kalau masalah baik harus tetap baik, tapi kalau masalah disiplin itu tetap harus ditegakkan. Gitu ya. Penegakan disiplin nggak harus berarti tidak baik kan? Iya benar. Jadi kalau kita itu ya tadi kalau kata Mas Faisal menebar kebaikan itu nggak harus ya memang harus ditegakkan gitu loh nggak. Oke. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Jadi sudah dijelaskan tadi sebelum tanya jawab besok ada tugas kelompok. Oke, buat makalah yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Tapi ini bukan makalah yang dibuat duduk diam manis di rumah, duduk diam manis di kafe, bukan. Tapi teman-teman harus mendata, data diambil dari tempat Anda bekerja atau di perusahaan-perusahaan atau di UMKM yang ada. Terus pengambilan data dapat berupa kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu berarti tadi datang ke tempat kerjaannya. Atau kalau kualitatif itu dari data-data yang sudah ada. Misalnya dari data sekunder, data-data yang sudah punya dari perusahaan tersebut. Oke. Terus pengambilan tugas dikumpulkan 1 minggu di Siato ya. Nanti akan saya buka di situ. Semua tugas sudah ada di Siato. Terus habis itu tugas yang telah dikumpulkan dipresentasikan. Mau ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk hari ini. Semoga apa yang kita utarakan, semoga apa yang saya berikan membawa keberkahan ataupun menyangkut tes sedikit gitu ya. Oke, terima kasih buat kelas A ya. Oh ya, terima kasih buat kelas A atas partisipasinya hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.